Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinti Desripa dengan NIM C1B023040. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya, yaitu dampak manajemen kinerja terhadap organisasi pada mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita FPNS. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja yang pertama yaitu manajemen kinerja adalah pendekatan sistematis yang digunakan organisasi untuk mengelola dan meningkatkan kinerja individu maupun tim. Proses ini dapat mencakup perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan karyawan guna mencapai tujuan bisnis secara efektif. Selanjutnya adalah komponen utama manajemen kinerja. Yang pertama yaitu penetapan tujuan yang SMART. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu agar lebih jelas dan efektif. Yang kedua yaitu umpan balik yang konstruktif. Evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan dapat membantu karyawan memahami kekuatan dan area mana yang perlu mereka tingkatkan. Lalu yang ketiga, evaluasi kinerja yang transparan. Proses evaluasi harus dilakukan secara adil dan berbasis data yang objektif guna menjaga motivasi dan kepercayaan karyawan. Dan yang terakhir, keempat, pengembangan karyawan. Pelatihan dan mentoring dapat berperan penting dalam meningkatkan keterampilan serta kesiapan karyawan untuk tantangan yang lebih besar. Selanjutnya, dampak terhadap organisasi. Dampak manajemen kinerja terhadap organisasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Dengan pemantauan dan arahan yang jelas, karyawan akan bekerja lebih efisien dan mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung cenderung lebih berkontribusi dan loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga, menurunkan tingkat turnover di perusahaan. Organisasi yang menerapkan sistem manajemen kinerja yang baik dapat mempertahankan talenta yang berkualitas lebih lama. Yang keempat, mendorong inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi rutin dan umpan balik memungkinkan perusahaan untuk terus beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, tantangan implementasi. Yang pertama ada resistensi karyawan, kurangnya dukungan dari pimpinan, dan keterbatasan teknologi dan data. Di mana solusinya yang pertama, beberapa karyawan saya ulangi, tantangannya yaitu yang pertama resistensi karyawan. Jadi beberapa karyawan itu akan merasa terbebani dengan evaluasi kinerja sehingga membutuhkan pendekatan komunikasi yang baik. Lalu yang kedua, kurangnya dukungan dari pimpinan. Tanpa dukungan manajemen, sistem ini akan sulit dijalankan secara optimal. Yang terakhir, keterbatasan teknologi dan data. Jadi penggunaan teknologi yang kurang memadai dapat menghambat analisis kinerja secara objektif. Lalu strategi pengoptimalan. Yang pertama, dapat membangun budaya feedback yang positif. Jadi seharusnya feedback itu sebaiknya dilakukan secara rutin dan dengan pendekatan yang membangun. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk pemantauan kinerja. Sistem berbasis data dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan karyawan memberikan dampak jangka panjang bagi organisasi. Pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Yang pertama, dalam akuntabilitas. Jadi karyawan dapat memiliki tanggung jawab atas hasil kinerja mereka dan berkontribusi secara aktif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, dalam hal kolaborasi. Jadi evaluasi yang transparan dan umpan balik yang konstruktif akan mendorong kerjasama tim serta komunikasi yang lebih efektif dalam lingkungan kerja. Terakhir, keselarasan nilai. Penggunaan teknologi yang kurang memadai dapat menghambat analisis kinerja secara objektif. Kita memasuki kesimpulan. Jadi manajemen kinerja bukan sekedar alat untuk mengukur produktivitas,
tetapi merupakan strategi yang mendorong pertumbuhan organisasi dan pengembangan karyawan. Dengan implementasi yang tepat, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan harmonis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.